perkenalkan nama saya Aris Putra Wibowo dengan NIM 24040117130054. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan efek interaksi radiasi dengan sistem biologi sebagai dosimetri biologi. Interaksi radiasi pengion dengan sistem biologi dapat menyebabkan berbagai macam efek biologi yang akan dimanifestasikan baik pada tingkat seluler, sitogenetik maupun tingkat molekuler. Berbagai macam metode biologi yang dimaksudkan untuk memperkirakan dosis radiasi telah dikembangkan oleh banyak peneliti menggunakan efek tersebut, terutama dalam hal terjadinya peristiwa kecelakaan radiasi. Hal ini dipertegas dengan kenyataan bahwa dosimetri fisik tidak dapat diandalkan secara sendirian, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, memberikan gambaran yang meluas akan pentingnya uji atau biomarker dalam dosimetri biologi, seperti kromosom disentrik, mikronuklei, fragmen kromosom, biokimia darah, dan spermatogenesis. Adapun sampel biologi yang dapat dipergunakan untuk pengkajian dosis radiasi yang diterima oleh pekerja maupun korban kecelakaan antara lain darah, sperma, rambut, dan urin. Teknologi nuklir untuk kesejahteraan manusia telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangannya pemanfaatan teknologi nuklir, maka sangat dibutuhkan metode, teknik, dan atau uji yang handal untuk menentukan besarnya dosis radiasi yang diterima oleh seseorang, sehingga menjamin keselamatan para pengguna dan masyarakat pemakai lainnya. Penyerapan energi dari radiasi ke dalam bahan biologis dapat menyebabkan eksitasi atau ionisasi. Efek biologi radiasi menghasilkan kerusakan pada sel yang secara utuh mendetail berupa kerusakan DNA yang merupakan sasaran utama paparan radiasi. Semua perubahan yang terjadi akibat interaksi dengan radiasi pengion dalam materi biologi dapat digunakan untuk menentukan besarnya dosis radiasi. Prinsip dosimetri biologi adalah memperkirakan dosis serap radiasi dengan mengukur perubahan yang terjadi akibat radiasi pada tubuh manusia. Dosimetri ini memiliki sejumlah aplikasi. Salah satu yang paling menonjol adalah dalam kasus kecelakaan radiasi yang tidak disertai dengan dosimetri fisik. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dosimetri biologi atau biodosimetri didasarkan pada pengamatan efek biologi akibat radiasi atau yang disebut dengan bioindikator, dalam rangka menghubungkannya dengan dosis radiasi. Di antara bioindikator dalam biodosimetri, penghitungan abrasi kromosom adalah metode yang paling sesuai untuk mengevaluasi pejanan atau paparan pada seseorang. Suatu dosimetri biologi yang ideal harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus menunjukkan ketergantungannya yang baik pada dosis dengan rentang dosis tertentu, yaitu mulai dari batas dosis paparan akibat bekerja sekitar 20-30 mSv untuk yang akut serta 50 mSv untuk paparan kronik, hingga paparan akibat kecelakaan akibat paparan dosis beberapa Gray. Yang kedua, efek yang dipilih untuk perkiraan dosis harus sangat spesifik untuk radiasi pengion. Yang ketiga, hasilnya harus bermanfaat segera setelah paparan radiasi untuk kasus kecelakaan. Selanjutnya, efeknya harus permanen. Jika tidak permanen, maka harus diketahui ketergantungannya pada rentan waktu tertentu. Waktu yang diperlukan untuk pengukuran juga harus dalam rentan waktu tertentu. Paparan sebagian tubuh harus dapat terdeteksi, terlebih lagi untuk paparan lokal di mana tempatnya harus tepat. Metode harus dapat digunakan untuk paparan kronik maupun terfraksionasi. Semua kualitas radiasi harus di backup oleh metode ini, terutama paparan akibat pengemisi internal yang harus terukur. Dan yang terakhir, bahan biologi yang menunjukkan efek harus mudah diperoleh tanpa metode invasif yang ekstensif, serta evaluasi harus mudah dan cepat atau dapat ditransfer ke suatu mesin. Dan sebagai penutup, sejumlah komponen biologi akan mengalami perubahan setelah paparan radiasi sebagai akibat langsung dari kerusakan radiasi dan akibat respon untuk proses perbaikan atau regenerasi sel. Indikator hematopoietik yang umum digunakan sebagai indikasi paparan radiasi adalah hitung limfosit absolut, neutrofil, pletet, dan sel darah merah. Sedangkan indikator yang telah dianggap handal dalam memperkirakan dan menunjukkan kerusakan sesungguhnya
adalah metode analisis abrasi kromosom dalam limfosit darah. Dengan metode ini dapat diperkirakan dosis paparan radiasi yang diterima individu pada kasus kedaruratan nuklir. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.